Dulu sabar juga ya. Bertukar energi. Maka alangkah baiknya kalau yang kita ajak bertukar energi itu energinya positif. Seperti jamaah hari ini. Monggo tengok kanan kirinya, salaman lagi, bilang terima kasih. Enak? Iya, terima kasih. Salaman neng, kapal. Kalau kita bersalaman itu dosanya berguguran loh, masya Allah. Ada cepat berarti. Iya. Jadi dosa-dosa kita itu akan berguguran lewat jabat tangan kita selama jabat tangannya belum dilepas. Bilang terima kasih ya hari ini masih hidup. Bisa menemani saya belajar, ya kan? Begitu. Bertukar energi. Nah, nanti buat santri buat dicatat ya, diingat-ingat. Ada banyak orang yang bertanya, apa sih rahasianya anak kok tampak awet muda? Ya sebenarnya jawabannya harusnya ada nih, pemberi robi, ya berdua nih, gitu ya. Ini adalah berkah Allah yang menjadikan saya anak dari ibu saya. Kenapa ibu saya itu mungil? Mungil ya, kecil, 140 cm, masya Allah ya. Sementara Amanida 143 cm, ya udah ada sih, gitu ya. Alhamdulillah. Orang kalau posturnya mungil jangan dibully. Orang posturnya mungil itu biasanya awet tampak kecil. Betul ya? Iya, makanya dikira kelas 8 nah, ama sering dikira kelas 8. Iya, anak-anak murid saya di STM itu anak laki-laki ya, namanya laki-laki ya. Kalau rombongannya banyak itu jadi pemberani. Termasuk pemberani sweet-sweet ke cewek yang lewat. Iya, Allah Akbar. Saya lewat kelas 10 kan belum pernah lihat wajah saya. Baru tampak belakang ya. Saya lewat tampak belakang mereka sweet-sweet cewek gitu. Begitu saya balik badan, lah cuek. Bersyukurlah buat yang posturnya mungil, gitu ya. Alhamdulillah. MC-nya tadi mungil lagi juga itu ya. Tenang nak. Anaknya Amah, Mas Wildan itu, Pak Hasan pun ini berangkat kuliah hari Jumat kemarin ya. Itu waktu SMP juga kecil. Tapi sekarang 171. Alhamdulillah. Mae 143, naik jajaran. Apa kata dia? Mamanya cuma banyak aku. Ibu-ibu yang putranya remaja ada SMP, SMA, ya siap-siap ya. Mae kalah ibu dia kan. Terus anaknya nggak suka disentuh sama orang tuanya, benar? Anak saya cium apa? Mae kira najis mogol itu. Oke. Enak ya? Mam, posisi jalan aku mam, katanya gitu. Jangan dapat aku mam. Kenapa lu nak? Mama yang deket aku kayak anak seket. Saya kira skateboard itu, lo mak gaul saja skateboard itu bukan sketekku. Cerita ibunya ya. Lanjut ya, siap. Bismillah. Hari ini kita bersama-sama berusaha membangun komitmen untuk menciptakan keluarga pecinta Al-Quran. Siap dulu Bapak Ibu? Bersama-sama monggo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita baca. Kita bismillah, kita berikhtiar, tapi pada akhirnya nanti Allah juga yang akan membantu, ya, yang akan menentukan bagaimana hasilnya. Nah, ya? Bismillah. Siap nyata? Siap. Bapak Ibu ngasih buku catatan? Ibu-ibunya rajin tak bawa buku catatan. Tuh lihat tasnya. Tasnya yang gede lagi. Ya, mungkin buat pada snack. Snack dan lain-lain. Oh iya, bapak-bapak apalan, langsung nyatet ya Pak ya. Pinter ya. Lagi-lagi memorinya kuat. Ya, siap. Siap ya. Anak-anak nyatet ya? Enggak, udah diingat-ingat aja ya. Siap. Ada 5. Berapa? 5. Biar gampang ya. Ini mumpung belum kampanye Pak, jadi masih boleh jari-jari ini masih boleh. Biasanya kita kampanye awal. Siap ya? Ada berapa? 5. Bismillah. Ada 5 tahapan atau resep hal-hal yang mesti kita lakukan untuk menciptakan keluarga kita pecinta Al-Quran. Ya, yang pertama itu 5-nya adalah 5
bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya 5M. Nah, ibu-ibu ingat apa tuh 5M? Apa betul itu? Menimbun, apalagi menutup, menguras. Itu langsung pemberantasan sarang nyamuk. Yang ingat-ingat ibu itu ya. Oh, tak pikir menimbun, menimbang, menjual. Nah itu rosok. M yang pertama, ya, bahasa Arabnya T. T-nya adalah tilawah. Apa Bapak Ibu? Tilawah. Apa artinya tilawah? Membaca, ya, membaca. Nah, yaitu bagaimana kemudian keluarga kita semuanya menjadi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Jamaah yang ada di sini, sinten yang sampai lancar baca Qurannya? Solihnya mesti udah lancar dong. Subhanallah ya, tawadu, rendah hati, kayak aku sampai ya, yang masih belekak-belekuk ada, oke, lalu alhamdulillah. Bapak Ibu, baik yang lancar maupun yang belekak-belekuk, Allah kasih pahala. Yang lancar pahalanya berapa? 1. Yang belekak-belekuk pinten Mbak? 2. Nanti berarti belekak-belekuk? Ya enggak dong. Nyesoknya enggak gitu. Kalau lancar memang pahalanya 1. Kalau belekak-belekuk pahalanya 2. Yang 1 lagi untuk pahala kesabarannya. Tapi kalau bertahan di belekak-belekuk nanti enggak akan naik sampai ke T yang 5 atau M yang ke-5. Berarti bergogok di situ aja. Ya. Siapa yang pengen naik kelas? Bilang saya. Mau istiqomah bergogok di tempat aja? Enggak ya. Jadi itu kuncinya. Nah, coba cek di rumah kita masing-masing. Siapa yang sudah lancar, siapa yang belum. Siapa yang seisi rumahnya alhamdulillah sudah terbiasa membaca Al-Quran dan juga sudah lancar. Malu, Masya Allah, luar biasa ya. Ini pasti pemalu semuanya. Wajah-wajahnya ibu bapak ini semuanya wajah alumni pondok padahal. Coba pondok Ramadan. Benar belenceng ya gitu. Membaca Al-Quran. Mari kita cek. Gimana caranya? Sederhana. Yang pertama, cek adakah mushaf di rumah kita? Mushaf Quran ada? Alhamdulillah banyak. Ada ibu yang bilang banyak anak di dalam toko buku atau kitab. Oh enggak ya? Ya. Coba cek mushafnya. Ada debunya enggak? Gitu ya? Ada debunya atau tidak? Kalau tidak ada debunya, bersih. Alhamdulillah. Mungkin kemarin baru beli dari toko ya, baru dibuka plastiknya. Alhamdulillah. Tapi yang Quran udah lama Pak, coba dicek ada debunya enggak? Ya, kata seorang profesor Najdi dari Mesir yang menulis buku Ghurbatul Quran, beliau mengatakan hati-hati. Kalau ada debu di mushafmu, boleh jadi debu di hatimu jauh lebih tebal dari itu. Kata dia, hati-hati dengan debu di mushafmu karena boleh jadi debu di hatimu jauh lebih tebal dari itu. Jadi salah satu cirinya adalah debunya ada atau enggak. Kalau tidak ada debu karena sering dibuka, alhamdulillah. Kemudian cek yang kedua, apa kegiatan anggota keluarga kita dari mulai maghrib sampai isya? Apa kegiatannya biasanya? Ngaji, alhamdulillah, masya Allah. Adakah TV yang nyala? Tidak. Ada yang masih punya TV di rumah Bapak Ibu? Nah, jangan bilang banyak Bu. Nah, saya survei ya. Kalau banyak kok kita menuduh yang lain. Coba kita jujur-jujuran. Siapa yang di rumahnya masih ada TV? Banyak ya. Langsung. Gimana? Cari apa ya? Langsung dari sini orang. Ya dong, ada TV. TV itu bentar lagi mati lah. Kalah sama YouTube dan lain-lain. Iya kan? Karena semuanya pindah ke sana. Channelnya. Begitu ya? Itu lawan soalnya berambang. Lumayan ya. Siap. Setuju? Setuju.
sujud. HP ada kayaknya. Kayaknya mulai ragu-ragu. TV mungkin mati. HP adakah yang lagi online antara maghrib sampai isya di rumah kita? Yakin? Yakin? Nah, aku udah jalan online loh mak. Ibu-ibu deh. Hati-hati ya. Iya. Jadi memang perangkat itu seperti lawan, seperti kawan, tapi juga bisa jadi lawan. Karena asyik memang. Betul nggak Bu? Betul. Ibu-ibu di sini mohon maaf saya cek ya. Pak, tolong disimak ya Pak kalau istri Anda hadir ya. Bu, pisah 2 hari dari suami bisa? Bisa, mah kecil. Kecil kurang tahun Pak Korea mulai laku tahan. Mari kita tanya yang kedua ya Pak. Ibu-ibu pisah 2 hari dari suami, dari HP? Mana bisa Allah, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Masya Allah. Bu, ya bapak-bapaknya, Bu, ternyata HP-mu lebih penting daripada aku. Ini Bapak betul ya. Siapakah yang menciptakan handphone? Manusia, bukan Allah ya nak. Ada yang nanya Allah, bukan ya. HP itu ciptaan manusia. Tapi yang paling penting seringkali HP itu menjadi penjajah buat kita malah, gitu? Iya, siap ya? Ya. Yang pertama apa tadi T-nya apa M-nya? T-nya apa? Tila. Wah, artinya apa? Membaca. Bismillah, ayo kita ikhtiarkan. Sarannya adalah 1 hari 1 juz. Masya Allah. Berarti hatamnya dalam waktu 1 bulan. Kalau kita hatamnya, kapan terakhir hatamnya? Panjang selalu. Pas kayak lo Gunung Kelut. Udah tahun piro kayaknya. Masya Allah ya. Idealnya adalah 1 hari 1 juz. Sehingga dalam 1 bulan khatam. Jangan juga terlalu cepat yang pangapunten. Misalnya setengah hari atau 1 hari adalah memakai 30 juz. Kenapa? Gak sempat nanti melakukan tugas-tugas yang lain. Idealnya berapa? Paling cepat 3 hari. 3 hari. 3 hari. Jadi 10 juz. Masya Allah ya. Siap. Baik, kita lanjutkan. P yang kedua adalah tadabbur atau artinya merenungi maknanya. Pasti Bapak Ibu hafal deh. Nasyid berikut ini. Tombol hati. Ya, maklum ya, sudah lama tidak jadi vokalis samroh ya. Hadroh ya. Tombol hati iku 5 perkarane kabeh bisa maca Quran sama nane itu bagus. Sama nane maca Quran sama nane. Mau Quran sekaligus membaca Al-Quran sekaligus merenungkan apa maknanya. Siapa yang kadang-kadang merasa sedih, gak jelas, bilang saya. Ibunya Masya Allah gak ngaku ya. Siapa yang kadang merasa galau, gelisah, bingung, ragu-ragu, bimbang, pernah merasakan itu, bilang saya. Oh ada, ya saya pikir tadi saya sama jamaah dari dan malaikat ya. Ya manusia kadang-kadang ada sedih, ada senangnya, ada sedihnya. Kalau anak santri sedih kalau lagi apa? Sangunan kan? Wajib diganti, tapi orang tuanya telepon, ya. Kalau anak masih muda, tenang. Yang disedihkan itu perkara-perkara yang sederhana. Bersiap-siaplah apa menghadapi itu. Latihan. Nanti kalau dewasa, lihat wajah Bapak Ibu yang hadir di sini. Bayangkan orang tua. Apa yang membedakan kulit wajah mereka dari kalian? Kulit wajah mereka lebih banyak apanya? Keriputnya. Itu tanda yang dibisirkan lebih banyak. Kemarin saya cerita ya di Asifa ya. Jadi saya ceritakan ulang di sini. Bapak Ibu, ada klien saya yang konseling itu mengaku ibu-ibu 2 minggu nggak bisa tidur.
Coba bayangkan. Kalau kalian tidurnya gampang ya? Gampang, mau melu pengajian ini ya Bang. Dibangunkan, gak apa-apa, dibangunkan. Kasihan, belakangnya itu. Ya coba terbatal ya, kaget ya. Kalau dibangunkan ini yang lembut ya kan? Iya, maaf ya Sali. Iya, tidur itu perkara gampang buat kita ya. Alhamdulillah. Kayak mahal kan tadi antri mandi udah. Tapi ini klien saya ini 2 minggu nggak bisa tidur, masya Allah. Nikmatnya tidur itu nggak bisa beliau nikmati sehingga apa? Matanya sampai cowok, kulitnya pucat gitu. Nah, saya tanya apa sih Bu yang membuat Ibu susah tidur? Apa? Saya tuh mau tidur. Semua pikiran itu tiba-tiba datang berlintasan di benak saya. Makanya mata saya jadi melorot aja dan bisa tidur. Gitu. Lalu saya kasih kertas, nah, Bapak Ibu. Jadi saya minta untuk menuliskan apa sih Bu yang dipikirkan. Saya sebutkan nanti dengan komentar ya. Wajar, normal gitu ya. Kalau enggak bilang enggak. 1, suami. Pak, ibu mikir suaminya normal betul Pak? Normal. 2, anak. Normal ya. 3, orang tua. Normal. 4, saudara. Normal ya. 5, mertua. 6, ipar. Normal ya, bikin ipar ya. 7, tetangga. Normal betul Pak? Wajar betul Pak? Ibu-ibu? 8, mantan. Banyak anak-anak enggak apa bilang ya. Kalian itu karena tidak terlalu banyak yang kalian pikirkan. Paling pikir apa tadi? Lapar, ya, tugas, begitu ya. Iya, selesai hidup, masya Allah. Jadi orang muda nikmat, ya, tidur gampang. Tadi apa sampai apa tadi? Teyang, sampai makan, lupa sampai merenungi maknanya isi Al-Quran. Dan kita tergantung sebenarnya karena sekarang ada banyak mushaf yang sudah bergabung mushaf, ada teksnya, kemudian ada terjemahannya. Ada mushaf seperti itu di rumah? Banyak, alhamdulillah ya, masya Allah. Kita apa ya Pak ya? Ya. Jadi mari kita belajar. Kemudian T yang ketiga, ya, T yang ketiga namanya ta'ammul. Apa Bapak Ibu? Artinya adalah mengamalkan, mempraktekkan. Bapak Ibu, urusan-urusan yang diatur oleh Al-Quran itu luar biasa. Tidak hanya yang besar-besar, urusan negara, ya, hukum rumah tangga, pernikahan, tapi banyak sekali di situ ada hal-hal sederhana yang kaitannya dengan kalau anak muda sekarang bilangnya relate, gitu ya, relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, nah, apa hukumnya memanggil temannya dengan julukan? Apa kata Quran? Boleh nggak? Tidak. Kalau dilarang berarti artinya apa? Haram. Ada nggak yang manggil temannya dengan julukan? Lagi tren Bu. Gak terima julukan Bu. Nganggo jenenge Pae. Ya kan? Abang bersurvei kemana-mana. Sebenarnya begitu. Jadi misalnya anak saya namanya Bildan, suami saya namanya Sarengan, ya, perkenalkan namanya Om saya, karena boleh panggil Om saya. Itu Mas Bildan dikasih tahu temennya, nah Sarengan, gitu. Bayangkan, ya, boleh nggak nak? Tidak, apalagi tujuannya kan buat ngejek gitu, betul nggak? Nah, ibu-ibu yang tinggalnya di desa, kecilnya di desa, cuma berdua ya, yang lain membunuh kafe, masya Allah ya, pendatang kafe. Di desa juga orang begitu, bener nggak? Iya, yang badannya pendek dipanggil apa? Nah, kalau sekarang korban stunting. Ya saya lewat dipanggil stunting. Masya Allah. Kata Quran apa? Kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan julukan. Nah, itu mari kita stop di rumah kita. Nah, kan Ibu bilang nggak nak haram nak
Manggil saudara muda bener loh mak. Ini panggilan sayang loh mak. Apa panggilan sayang buat adikmu? Betul betul. Gak boleh. Setuju ya? Siap, itu contoh. Contoh lagi, bertamu. Nah ini kalau di desa, karena saya tinggalnya di desa Bapak Ibu, nyentang aku tuh tadi belum sempat mengenalkan diri. Saya tinggalnya di Lor Kali, jenengnya Bukro tenang ya. Lor Kali, ibu kota, Masya Allah. Rumah saya 100 meter sudah sungai. Itu yang kurang adalah adab bertamu. Gak tahu kalau di rumah Bapak Ibu ya, sama atau enggak. Contoh apa? Depan sudah saya tutup, samping sudah saya tutup. Betul di amne butulan lah, buri golei lalang tahun. Kadang ada sudah salam, gitu, tapi assalamualaikum kepalanya sudah di jalan. Nah ini bapak-bapak itu kita pasang ya bukan yang di rumah sendiri ya, ribut cobi, ya pak ya. Nah ini contoh kan di rumah sekitar saya loh ya. Kalau di sini kan nggak tahu ya. Atau ada lagi, gitu, antem karena itu pegangan gini, gitu. Pas saya lagi tidur siang karena panas, tidurnya di luar kamar, berkosor, nyetel kipas. Nah ini gitu, ngapunten loh. Ibu kalau di rumah biasanya busananya seperti apa? Seperti pas ngaji? Ya bawa tenang, apa bu? Busana kebangsaan kita? Ya setelah, bapak jangan bayangkan besok. Ya bayangkan istrinya aja ya, terserah ya. Ya istrinya gitu ya, makin seperti makin bolong-bolong, makin semeriwing gitu ya. Kalau dipasang rambutnya dari belakang ya Allah, tiba-tiba bu, Pak Guru enten, ya Allah. Apa yang kurang? Ada bertamu. Ya nak ya. Kalau bertamu ke rumah orang, wes totok-totok itu sudah salam 3 kali. Kok tuan rumah nggak keluar padahal kedengeran orang yang ada di dalam. Kan dibukanya lalang. Berikan dua adabnya kita pulang aja maksa. Ya ngobrol ya, seperti itu misalnya. Di Quran banyak sekali hal-hal yang langsung berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka tugas kita adalah belajar seperti Kanjeng Nabi sehingga disebut akhlak kita itu seperti Quran berjalan. Masya Allah. Itu ya, dalam gimana boleh? Boleh oke nanti ya. Enggak, maksud saya mungkin ada sesuatu. Orangnya ada ya. Aslinya nggak boleh Budi. Iya, nggak boleh. Karena boleh jadi yang bersangkutan memang mungkin sedang dalam keadaan tidak siap atau tidak berkenan. Dan itu bukan tugas kita untuk nyari tahu. Di WA. Silahkan kita ada mama ya. Kenapa bukan lawan kok? Ngeselin aku. Ya, bukan hak kita untuk nyari tahu. Setuju? Sudah lupakan saja. Berhubungan bahwa yang bersangkutan sedang pengen tidur siang, sedang pengen istirahat, sudah nggak punya gula teh, gula kerjanya mungkin begitu, ya. Gitu aja. Sebenarnya jadi kalau aku sebelumnya gini, bagusnya memberitahu dulu, adabnya memberitahu dulu. Ngabari, siang katanya buka ngelawang loh ya, bisa kawannya gula teh, khawatir, katanya. Ya, saya pisan, ngerti ya? Iya. Jadi memberitahu itu lebih baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kayak apa tadi? Yang ketiga, ta'ammul, mengamalkan, mempraktekkan. Dan mudah-mudahan nanti kemudian kita itu benar-benar targetnya seperti tadi, seperti kajian Nabi tadi. Apa itu? Al-Quran berjalan. Berikan Al-Quran berjalan, Masya Allah. Ya. Di sebuah hadis disebutkan ciri salah satu ciri ya orang bertakwa, orang yang kualitasnya utama di hadapan Allah. Ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Nah, ciri orang bertakwa itu ternyata bisa dilihat, Pak. Bisa diterawang dulu. Ya, bisa didasari. Dari mana? Ketika orang bertemu dengannya, maka orang-orang langsung terinspirasi untuk bertakwa.
Kalau dia merasa berdosa, dia langsung bergegas bertaubat. Itu cirinya. Ketika melihat seseorang yang akhlaknya seperti Al-Quran tadi, mudah-mudahan kalian Allah mudahkan belajar Al-Quran, menjadi para pemusuh Al-Quran, penjaga Al-Quran. Amin. Amin. Nah, cirinya itu orang langsung terinspirasi. Begitu melihat kita, orang langsung bertaubat. Astagfirullahaladzim. Mungkin astagfirullahaladzim dia kitanya ya, bukan karena dia terinspirasi ya. Atau mungkin seperti sumber bencana Pak. Terus sumber bencana yang kemudian izinnya dicabut dan ganti sumber haji dan sumber selamat. Ya, kenapa? Sopirnya itu sebenarnya berjasa Pak. Berjasa Pak. Kalau dia nyetir, para penumpang itu langsung bertaubat berjamaah gitu Pak. Astagfirullahaladzim gitu ya Pak. Dikrunaut, Masya Allah. Bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki akhlak seperti Al-Quran berjalan tadi itu, dia akan membuat orang-orang yang bersemangat, terinspirasi. Ya Allah, aku pengen kayak dia. Ya Allah, bantulah aku untuk seperti dia. Aku bahkan lebih baik lagi dari dia. Begitu. Kira-kira ya, seperti itu. Bismillah. Nanti kita ingat lagi. Apa tadi T yang pertama? Tilawah. T yang kedua? Tadabbur. T yang ketiga? Ta'ammul. Nah, ini sekarang yang keempat. Ini biasanya yang banyak melakukan ini adalah anak-anak muda. Buat kita yang sudah tua, mari kita bercermin ya. Apa itu? Tahfidz. Apa artinya? Menghafal. Bapak Ibu, mari belajar bersama saya bulan Februari 2020, persis sebelum pandemi. Itu pelatihan di Jogja, berguru dari Ibunda Profesor Insinyur Sunarti, Guru Besar Ketahanan Keluarga dari IPB. IPB itu kan kepanjangannya Institut Pertanian Bogor, tapi saking religiusnya di sana itu sampai plesetannya Institut Pesantren Bogor gitu ya. Ibunda Sunarti waktu makan siang ngobrol-ngobrol tanya, Bapak, saya tanya di sini juga ya, Bapak Ibu siapa yang putra putrinya ikut program tahfidz Quran atau mondok di hafalan Quran? Ngecel, absen, wali santri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya dikirim ke pondok hafalan Quran? Biar dapat apa sih orang tuanya? Biasanya orang tuanya termotivasi. Ya, karena nyimak hadis nih, dapat apa orang tuanya? Kalau nanti anak-anaknya hafal Quran, dapat apa mah? Dapat piala, bukan? Dapat apa Pak? Mahkota, ya, mahkota, Masya Allah. Ya, betul ya Nak ya? Bapak Ibu juga sering bilang gitu. Ayo nak, saya kena hafalan ya nak yo. Nanti kamu di akhirat akan Allah izinkan, ya, untuk ngasih Bapak Ibu mahkota. Lalu Prof Wais nanya Bang Bu, dan saya waktu itu maklum menurut saya yang apa itu pertanyaannya? Bapak Ibu juga punya orang tua. Yakin? Bapak Ibu punya orang tua? Punya ya? Bukan lahir dari burung bangau ya? Makhluk itu bukan ya? Punya orang tua. Berarti punya peluang juga dong untuk ngasih apa ke orang tua nanti? Mahkota. Mbak Ida dan Mbak Santri yang lain, ayo langsung lagi. Mana tadi yang anak-anaknya sudah alhamdulillah ikut tahfiz Quran atau mondok di pondok tahfiz, lanjut kan? Bismillah. Punya orang tua? Lahir dari orang tua? Alhamdulillah. Bisa nggak kalau kita punya proyek yang sama? Bismillah, bisa ya? Bisa. Tantangannya nanti nak kalau ketemu orang tua bilang gitu ya. Ya. Siapa yang orang tuanya masih hidup, satu atau dua-duanya? Lanjut, anak-anak, santri. Yang orang tuanya masih hidup. Maksud dia kok merah-merah boleh? Bisa, ya siap. Turunkan tangannya. Nanti kalau ditengok atau ketemu orang tuanya, sama di TPR. Satu, bilang sama bapak ibunya. Tirukan ya. Bapak, ibu, dapat salam dari Amah Hida. Kata Amah Hida,
Bapak Ibu juga punya orang tua, sebaiknya Bapak Ibu hafalan Quran juga. Ya, segitu ya. Nanti mungkin ayahmu ini, sopo sama dia. Ayah orang kenal. Tenang, nanti jawabannya sudah Ama siapkan. Ya, tirukan. Tenang ayah. Amah yora kenal ayah. Oke. Santai. Itu sudah mungkin. Masih ada waktu, masih ada umur. Bismillah. Masih punya memori, daya ingat, masih kan? Alhamdulillah. Tidak mikron, alhamdulillah. Monggo, saran-saran. Siap ya? Siap ya? Bismillah ya? Bismillah. Aku siapa apa? Kurang dikit. Besok malam jus aku. Masya Allah, iya. Jus berapa? 1 dan 2. Masya Allah, tabarakallah. Di tengah kesibukan, mikir berapa, lombok. Terus dan sembarang kali becek dan itu ya. Masih hafal 2 jus loh Pak. Iya Pak, iya. Kurang dikit. Jus 1, jus 2, kurang dikit. Kurang apa, kurang tak. Berarti hafalnya apa ya? Hafalnya apa? Kan iya. Masya Allah. Siap ya, bismillah. Insya Allah bisa ya? Bisa. Jangan pangapunten. Oh ya, ini jam 7 kurang seperempat gitu ya, teman kampus. Kita ada 15 menit. Tadi saya pelan menitan ya. Baik, kita tambahkan sedikit. Baik, T yang kelima. T yang kelima adalah ta'lim. Nama Bapak Ibu? Ta'lim. Artinya apa? Mengajar. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita berhenti di lega-legu, ya, buat lancar wis marem. Ini payu lah. Aku ini RT masalahnya. Nek kumpulan malam Jumat tuh nanti sing paling jos. Nah, yo elek-elek ini aku gitu, gitu. Ya, terus kita bandingannya dosa produk RT ya menang. Jangan kan gitu Bapak Ibu, memang yang pangapunten. Si mata satu jadi raja di negeri orang buta. Maksudnya, iya nih aja semarang lah, karena kumpulan RT nah, paling lancar ngaji. Lihatnya parah apa? Parah, ini tambah istiqomah ngajinya berapa? Istiqomah yang jilid, roki, koro, ngatok biji, kata ngatok, kasro ngatok, domah cetali. Ibu, gitu kan? Dan ibu yang ngatur tadi. Kadang-kadang kita yang dewasa itu sudah merasa puas, ya, belajar Al-Quran cukup berhenti sebagai pembelajar Al-Quran saja. Kenapa saya bilang rugi? Ya, ruginya kenapa? Karena begini, Bapak Ibu yang ngatur tadi. Kalau kita bertahan hanya sebagai pembelajar Al-Quran saja, maka kita nggak akan naik belajarnya. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Siapa yang mau belajar ngaji sama orang yang ngajinya aja masih pegang-pegang gitu? Maka kalau kita bertahan hanya puas di belajar Al-Quran saja selesai, maka kita tidak akan naik menjadi pengajar Al-Quran. Saya mau cerita tentang murid-murid ngaji saya di rumah. Yang kelompok anak-anak, ya kelompok anak-anak, itu selalu saya motivasi. Nah, ayo belajar Al-Quran, saya pinter. Seandainya Bunda mati, panggil saya Bunda ya di rumah. Jangan ditambahin R ya, nak. Apalagi S, lainnya ya. Anak-anak tuh, nah, sedang ngaji ya, sudah belajar. Nanti nek Bunda mati, kalian yang gantikan Bunda. Jadi guru ngaji di Morosari. Ternyata perkataan saya itu nggak terlalu tepat. Karena ada sekolah anak gini, Bunda mati ya. Bocil, maklum ya. Sing siapa ini? Kapan lo? Itu anak saya dulu. Bunda cuma bisa. Kenapa lo deh? Kamu takut hilang. Orang lah Bunda sih lemu, mesaknya sih gotong. Bocil ya. Nah, coba mumpung masih muda ya, belajarnya sungguh-sungguh.
Karena pada prakteknya orang dewasa dengan anak-anak yang masih muda seperti kalian itu lebih pintar, lebih cepat mana belajar Quran? Lebih cepat mana? Anak-anak atau orang tua? Anak-anak, ya ya, mumpung masih muda, gitu. Kalau orang tua gimana? Nah, kelas saya kedua yang malam adalah nenek-nenek. Kemana remajanya waktu saya ajak ngaji, terus pinter aku sampai TPA. Oh ya sudah, baiklah. Ayo yang saya pengen uti-uti nah. Tahu nggak uti-uti tadi belajar matematika sampai roksasi. Itu sampai roksasi setiap koma. Ya, di halaman itu. Bapak itu ada tulisnya yang begini. Ala suqihi, monggo gede ditirukan. Ngawas suqihi. Ya, maklum ya, katanya apa? Ilate pun kaku gitu. Saya koncani malah ini, kok Sukini ya? Sukini sebenarnya begini Surabaya. Jadi bahas Sukini aneh bahasa Melayu. Gitu kira-kira. Gimana semangatnya apa? Kalau belajar ngaji, semangatnya apa? Cita-citanya apa nanti? Putih? Menjadi guru ngaji. Siap ya? Coba tengok kanan kirinya, wajah-wajahnya kita kena jadi calon murid gitu. Iya, gitu berarti ya. Masya Allah. Dulu saya punya murid ngaji, itu berdua, ibunya dan anaknya. Anaknya umur berapa waktu itu? Anaknya umur 40 tahun. Berarti ibunya berapa? 76 tahun. Murid saya yang paling tua. 76 tahun belajar ngaji, belajar Quran. Saingan sama anaknya. Musabaqah fil khair. Makanya kalau sama ya Bu, anaknya berangkat ngaji, ibunya juga. Iya. Anaknya murojaah, ibunya gak naik sepeda, ibunya musabaqah fil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Yang sekarang dua-duanya sudah almarhum. Ya, teman saya itu namanya Mbak Aning sama Mbak Huti, sama Mbak Huti. Murid tertua waktu itu, 76 tahun belajar ngaji. Tasbih Quran. Terus belajar menghafal. Masya Allah. Apa katanya? Mumpung seenek umur. Nah, sekarang yang muda-muda saya tanya dulu. Umur itu bisa ditebak kan? Tidak. Masih muda, ganteng, mati. Patut kurang? Patut enggak? Patut. Oh enggak, kata anaknya enggak. Patut. Patut. Cantik, semok, mati. Patut banget. Patut banget boy. Patut banget ya. Jadi mumpung ada umur. Berapa guys? Siap ya Pak? Siap, bismillah. Oke, mari kita ulang lagi. Dan healing ya, siap ya? Apa tadi 5 T? Tilawah, tadabbur, ta'ammul, tahfidz dan tahlil. Oke, kita ganti M. Apa tadi 5 M? Sekarang deskripsi ya. Pokoknya mau kayak jawab gitu, Masya Allah. Siap ya? Sekarang ini khusus buat Bapak Ibu. Mari kita berikan dukungan positif kepada anak, cucu, anak-anak muda di sekitar kita untuk menjadi pejuang Al-Quran, pecinta Al-Quran. Siap? Siap? Siap. Apa resikonya? Sekarang saya tanya dulu. Siapa yang punya putra? Absen? Kok malu-malu loh, kawan kabelnya joko kabel Pak. Insya Allah gak ada yang ngaco ya. Siapa yang sudah punya cucu? Ya, berikutnya. Siapa yang punya tetangga? Mungkin ada yang rumahnya entah di mana gitu. Ya. Jadi yang menjadi perhatian kita, yang kita sebut sebagai anak-anak kita, Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan hanya anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak asuh,
tapi yang kita sebut anak-anak itu ya semua anak-anak yang kita temui di sekitar kita, termasuk anak tetangga. Ada nggak risikonya? Ini saya kampanyekan ya. Karena apa? Anak tetangga itu pengaruhnya besar buat anak-anak kita juga, betul? Siapa tahu sampai anak yang gede dia jadi akuratnya, dia jadi gurunya, betul nggak? Iya. Maka mari yang punya tetangga, ada anak-anak di sekitar kita, tetangganya punya anak, oke siap ya. Mari kita openi juga seperti kita openi menyemangati anak-anak kita. Adakah risikonya? Ada. Satu, masuk surga. Ya risikonya karena berdakwah. Ya, ngajak baik. Dua, lingkungan kita mau kita lihat. Dua risikonya apa? Kalau di saya, bonusnya adalah saya mendapatkan panggilan kesayangan istimewa di sekitar saya. Apa itu? Bude juwe. Ya, bude juwe tapi kesayangan. Meskipun dijuwei, mereka tetap ngintil ya. Kalau lebaran apalagi, harus ngantri ke rumah saya. Apa rahasianya? Siapkan angpaunya. Jangan lupa. Ini Bapak Ibu resikonya itu memang iya. Ya, memang iya. Tapi demi kebaikan bersama lingkungan kita, masyarakat kita, supaya menjadi apa? Baldatun, tayyibatun, wa rabbun ghafur. Ngaji bareng-bareng. Semangat untuk ngaji bareng-bareng. Saya tuh sebenarnya dari 2016 sudah pasang program Morosari bebas buta huruf Al-Quran. Apakah berhasil? Bismillah. PTW, insya Allah. Itu aja. Ngajar muridnya orang tambah-tambah. Ya, yang kuliah seperti itu. Tapi Bismillah, ya, Bismillah. Insya Allah bisa. Keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, maka insya Allah bangsa dan negara kita Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih ada waktu 5 menit ya. Kayaknya jamnya termandek di angka ini ya. Siap. Ada yang suka hadiah boleh bilang saya. Suka hadiah kan? Ini yang di paling depan bajunya kotak-kotak. Siapa ya namanya? Ada Thailandnya. Kok saya wajahnya nggak asing ya? Siapa kamu tahu? Siapa nama muda? Ada. Oh iya, kita ini siapa ya? Aku nggak asing. Kita pernah ketemu sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Kita cerita apa ya? Iya. Bapak ibunya siapa namanya? Ida. Masya Allah, Mbak Ika. Putranya suaranya. Bukan, tuh, Mbak Ika, bapaknya namanya. Oh sampai ya dia masih dia dan nanti kita selesaikan cara keluargaan. Masya Allah. Pas berapa tadi? Di sini. Pas 7. Oh baru sadar deh. Semoga pasang ya. Allah memudahkan belajar. Semangat. Jangan-jangan dia sambil mikir gini. Ini sopo loh. Mak so akrab karo aku. Saya sudah merasa akrab ternyata juga perasaan aku baik. Yang sudah hadiah boleh? Mana yang sudah hadiah? Cocok gak ya buat cowok ya? Saya kok lupa ya tadi. Cocok. Nanti kalau kalian merasa gak cocok dengan hadiahnya kasih ke ibunya, gitu aja ya. Iya baik. Satu hadiah buat jamaah santri, satu hadiah buat jamaah ibu, satu hadiah buat jamaah bapak-bapak. Bapak gak suka hadiah atau Pak? Enggak. Kasih istrinya ya Pak nanti ya. Oh, Insya Allah istrinya mati langsung. Saraki opa. Siap ya. Satu hadiah buat santri dulu. Ngajak ya nah. Siap? Ngajak. Sudah ngajak dulu. Tepuk tangan buat kakak yang di belakang. Masya Allah. Oke, siap. Mbak Mei, Mbak Nah boleh kita bantu tasnya Ama? Iya. Yang itu. Ya, mohon tas larang nih, tas BCA. Kakak boleh maju Kak? Kita ada waktu 2 menit. Monggo kakak santri yang di belakang. Santri atau Ustaz? Santri berwajah Ustaz? Kalau santri berwajah Ustaz berarti wajahnya penuh anjing nih. Kalau Ustaz berwajah santri berarti awet muda. Terima kasih saya. Ya, saya. Monggo kakak atau Ustaz dulu? Ustaz ya? Betul. Kakak. Ustaz deh kayaknya. Ya, jamaah yang bajunya hijau zaitun, hijau botol, hijau black.
Oke, saya kasih pertanyaan boleh? Siap. Sebutkan 5T yang tadi kata. Nomor 1. Tampan, tajir, tinggi, terpelajar, jangan lupa takwa. Calon mantu idaman ya Bu ya? Iya. Masih ada gitu dari sini. Saya terawang loh dari sini 5T sudah. Monggo kakak 5T. Istirahat dulu mungkin. Tapi udah ngancam sebenarnya. Baik, Santri ada yang mau ngambil? Oke, silakan kakak yang di belakang. Masya Allah. Jadi jauh auranya. Aura loh ya, bukan aura. Aura. Gimana sekali? Hairnya, bajunya hitam. Ya. Berdiri kan? Biar aman. Santri ya? Santri, silakan berdiri. Ayo nah, biar aman saja karena aman sudah mulai sadar diri. 5T. Tilawah. Tadabbur. Ta'ammul. Tahfidz. Ta'lim. Masya Allah. Selamat ya. Ya, nanti hadiahnya jangan dijual ya. Dikasih ibu ya. Ibu-ibu sekarang ya. Ibu-ibu yang gampang aja Bu. Tadi bagaimana kita dimotivasi soal membaca Al-Quran? Ya, yang di belakang, Masya Allah, berkacamata. Jadi, coba nama ibu. Jadi, monggo. Ya, jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang tadi pahalanya gimana? Kalau ini gimana gitu? Oke. 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 Terima kasih Bu, Masya Allah, luar biasa menginspirasi ya. Baik, yang tadi ada satu yang saya lupa, apa itu? Jadi begini Bapak Ibu, pahala kebaikan membaca Al-Qurannya 1 buat yang lancar, 2 buat yang belum lancar, tapi tidak ada buat yang zong, lasting. Paham maksud saya? Lasting, huruf orang Jawa gitu ya. Saya ada kisah menarik, itu benar menjadi inspirasi sebagai penutup pertemuan kita. Saya dulu punya kakak kelas mu'alaf, laki-laki. Tadinya Hindu, kemudian masuk Islam. Dia tertarik masuk Islam gara-gara apa? Ketika, maaf nih, di toilet laki-laki bersama teman-teman mahasiswa yang lain, dia memperhatikan ada seorang temannya pria itu tidak kemudian kalau kencing itu berdiri jajar-jajar dengan maaf ya, toiletnya pria kan bisa sebenarnya tempat umum, tapi mesti masuk tertutup, ke ruangan tertutup. Terus dia tanya, apa ini urusan kencing aja udah tergelik-gelik gitu ya. Terus temannya bercerita, karena ada kami di dalam Islam itu ya, tidak membiarkan tanpa aurat di mata orang lain. Nah, cerita gitu. Tertarik dia, terus masuk Islam. Nah, karena ketemu di kelas saya, dia mengulang mata kuliah di kelas saya. Dek, sampai pintar ngaji loh. Kenapa loh Pak? Ajar dia ngaji. Wah, ini gimana ini? Ini soli-soli yang hebat. Ambil gadis cantik. Ini jadi minta jadi murid ngaji. Bang, satenya 200. Kok nggak seru? Ajarin aku dong. Gimana? Dilatih boleh les privat. Ya jangan. Ya punya les ngaji nanti gitu. Hati-hati ya nanti ya. Kalau diminta jadi guru ngaji, cuantik privat berdua saja jadi ngaji. Saya bilang itu kakaknya tuh. Mama juga bisa, lihat ngaji nembok aku. Terus gimana? Kalau carikan aku guru ngaji pokoknya privat. Terus saya cari kakak kelas saya yang lain. Baru 3 hari Bu, telepon si kakak itu yang malam itu, telepon ke kosan saya. Dek, aku sudah ngaji, Masya Allah, luar biasa. Sampai apa Kak? Sampai K. Kan orang Bali ya. K. Masya Allah. Baik, sekali tidak ada pahala buat yang zong.
yang nggak mau berangkat belajar ngaji. Pahalanya hanya buat yang mau berangkat belajar. Baik, sekarang terakhir buat bapak-bapak. Bapak-bapak siapa yang pengen disayang, lebih disayang sama istrinya? Ya ada yang ngacung. Malah itu yang belum punya istri pada ngacung. Halu namanya ya nak. Ya. Saya ulang lagi, bapak-bapak siapa yang pengen lebih disayang sama istrinya, Pak? Oh, enggak. Saya tanya tentang surga aja ya, lebih menarik ya surga ya. Mari kita tanya ibu dulu. Ibu-ibu nanti kalau di surga ketemu lagi sama suaminya mau? Oh, Bang, ya Allah, ibu bucin banget ya. Bapak itu kan suaranya tinggi lah ya. Sekarang kita tanya bapak-bapak ya. Bapak-bapak nanti kalau di surga ketemu lagi sama istrinya mau? Ada yang kencang ngomongnya juga, yang lain istiqomah. Iya, ini tak jalan video aku selamat kok ya. Ketika saya tanyakan ini pada jamaah-jamaah di luar sana, banyak bapak-bapak yang komplain ya. Mana? Tekan suara barang penderitaan itu belum berakhir. Astagfirullah. Kita yang istighfar bu, jangan-jangan suami kita, kok suami kita sih? Suaminya dewi ya. Jangan-jangan suami selama ini itu menderita punya istri kayak kita ya. Sekarang istighfar nih, bapak bismillah. Astagfirullah. Bapak yakin nggak mau hadiah nih? Nggak mau hadiah nih? Nggak ya? Berarti saya lempar ke ibu lagi pak ya? Karena ibu itu wajahnya super gratisan. Oke. Satu lagi ibu yang mau hadiah siapa? Oh iya, ibu kita ini yang bersemangat ya. Boleh kenalan lagi namanya bu? Tadi dalamnya mana? Karangan Balong, Masya Allah. Putranya kita. Masya Allah. Beliau sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Masya Allah ya. 3 pertanyaannya tadi. Ya, nama, alamat dan jumlah anaknya. Maka kita beri hadiah untuk beliau. Nanti hadiahnya nanti ya. Setelah saya tutup nanti saya ada. Ya. Luar biasa. Benar kan tadi jawabannya ya? Luar biasa. 3 pertanyaan yang sulit dijawab dengan cepat. Alhamdulillah. Sampai kata lawan sudah pas 7 bintang akhir karena saya berikan gambar ini. Semoga bermanfaat. Yang kali ini deh. Semoga Allah berikan kita semangat untuk menjadi pecinta Al-Quran. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Semoga panjang umur dan manfaat. Semoga Allah muliakan kehidupan dengan semua. Semoga Allah mudahkan urusan pada dunia dan akhirat. Semoga nanti kita tidak hanya kumpul di dunia, tapi ketemu lagi di jalan akhirat pak. Urusannya kali pak. Ayo kita ulang. Semoga kita tidak hanya kumpul di majelis ini, tapi seperti janji kanjeng Nabi nanti ketemu lagi kumpul lagi di insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali pada episode kita yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Telah kita simak bersama tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustazah Amalia. Semoga kita bisa mengambil motivasi dari tausiah beliau. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah pengajian Ahad pagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pengajian ini. Dan saya pribadi selaku pembawa acara minta maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Marilah kita tutup acara pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.